Liverpool membangun serangan ketika tanpa bola. Real Madrid gunakan shape 4-4-2. Di sektor tengah, Liverpool letak 3 pemain, Jones, Gravenberch, dan McAllister. Sedangkan Real Madrid letak 2 pemain, Modric dan Camavinga. Secara superioritas, Liverpool unggul orang di sektor tengah lewat gerakan McAllister dan Jones yang mendekat ke posisi Gravenberch, menarik perhatian Modric dan Camavinga, yang ujungnya muncul gap di antara lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Real Madrid. Nah, Van Dijk memberikan bola ke posisi Gravenberch. Disitulah posisi ataupun area yang coba dimanfaatkan Liverpool di ruang antar lini yang dimiliki oleh Real Madrid. Gravenberch memberikan bola ke posisi McAllister yang sudah melakukan gerakan umbrella. Nah, banyak momen serupa terjadi ketika tanpa bola. Real Madrid gunakan shape 4-4-2. Camavinga dan Modric fokus ke posisi Gravenberch dan McAllister. Nah, otomatis satu pemain tengah Liverpool lainnya, Jones, mencoba nih bergerak di ruang antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Real Madrid, karena di situ akan muncul space. Dan ya, terbukti Van Dijk ke posisi McAllister, 1-2 tektokan ke posisi Gravenberch. Gravenberch pun kita harus mengapresiasi bagaimana kekuatan ia dalam memberikan progresi pas. Jones dapat bola, teman-teman, pemain Real Madrid coba mengejar upaya yang dibangun oleh Liverpool. Ya, Liverpool berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan Liga Champions Eropa. Gol Liverpool dicetak oleh McAllister di menit 52, assist dari Bradley. Kemudian gol kedua Liverpool dicetak oleh Cody Gakpo di menit 76, assist dari Andy Robertson. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Arne Slot bersama Liverpool gunakan pola 1-4-3-3. Ketika semakin dalam penekanan yang dimainkan oleh Liverpool, pola 1-4-3-3 ini pun berubah menjadi struktur 2-3-5. Sedangkan Carlo Ancelotti bersama Real Madrid di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3 juga, mirip dengan upaya yang dilakukan oleh Liverpool. Nah, ini merupakan skematisasi bangunan serangan yang diupayakan oleh Liverpool. Ketika tanpa bola, Real Madrid gunakan shape 4-4-2. Struktur bertahannya. Meskipun demikian, pada momen ini Güler terangkat posisinya untuk mendekat ke area Mbappe ataupun Diaz. Nah, tetapi secara substansi bagaimana bentuk 4-4-2 lah yang coba dibangun, diaplikasikan oleh Real Madrid bersama Carlo Ancelotti menghadapi gempuran Liverpool. Nah, perlu kita perhatikan bagaimana Mbappe dan Diaz dari sisi defensifnya untuk membendung progresi yang dilakukan oleh pemain Liverpool dari sektor belakang sangat amat minimalis. Contoh seperti ini, Van Dijk terlalu nyaman, terlalu bebas untuk bisa memberikan bola ke posisinya Gravenberch tanpa ada jalur passing yang ditutup oleh Mbappe ataupun Diaz. Nah, di momen lain, McAllister dan Curtis Jones, teman-teman, mereka awalnya jauh posisinya dari Gravenberch, namun mereka mendekat ke posisi Gravenberch yang otomatis men-trigger posisi dari Camavinga dan Modric untuk mengikuti Curtis Jones dan McAllister, yang otomatis akan muncul itu ruang di antara lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Real Madrid. Secara superioritas, Liverpool ada 3 pemain di sektor tengah dan Real Madrid hanya 2 pemain. Progresi dilakukan Van Dijk ke posisi Gravenberch, yang Gravenberch pun tadi sangat nyaman dalam memainkan bola. Nah, lihat, McAllister mengeksploitasi ruang di antara lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Real Madrid lewat gerakan umbrella. Camavinga kesulitan untuk mengejar, mengantisipasi sektor tengah Liverpool. Jika ia mengikuti McAllister, maka Gravenberch akan bebas dalam memprogresikan bola. Dan sebaliknya, jika Camavinga menekan posisi Gravenberch dalam memprogresikan bola, selanjutnya McAllister akan menciptakan opsi passing nggak nyaman bagi Gravenberch. Nah, ini awalnya karena kekurangan orang dari Real Madrid di sektor tengah, keagresifannya untuk bisa membendung permainan dimiliki oleh Liverpool. Nah, skematisasi serupa dilakukan oleh Liverpool dalam membangun serangan ketika tanpa bola. Real Madrid gunakan shape 4-4-2. Lihat, Mbappe dan Diaz, teman-teman, di sektor depan dari Real Madrid sangat amat minimalis dalam membantu defensif
ya yang diciptakan oleh Real Madrid, sehingga upaya yang dilakukan oleh Van Dijk dalam memprogresikan bola ke sektor tengah McAllister sangat amat mudah. Nah, di samping itu kita lihat lagi bagaimana upaya permainan superioritas di sektor tengah Modric, Camavinga, ke-trigger dia ke posisi McAllister dan Gravenberch. Nah, Gravenberch ini pun ia pintar dalam mencari posisi yang awalnya ia terlalu dekat ke posisi McAllister, tentu itu tidak efektif. Ia mencoba menjauh sedikit ke posisinya McAllister sehingga Modric pun terpancing perhatiannya untuk memperhatikan bagaimana gerakan dari Gravenberch. Nah, ada salah satu sektor tengah dari pemain Liverpool yang enggak terekspos kamera. Siapa dia? Jones. Nah, Jones sudah bergerak di ruang antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Liverpool, dan itulah yang coba dieksploitasi oleh pemain-pemain dari Liverpool. Van Dijk ke posisi McAllister mengikat Camavinga, kemudian Gravenberch mengikat Modric, dan lihat bagaimana Jones terlihat bebas bergerak di ruang antar lini dan membuat Jude Bellingham, Luka Modric, Camavinga pun termasuk irregular melakukan reposisi lagi, mundur mereka, bagaimana caranya untuk bisa meredam aliran bola yang dimiliki oleh Liverpool. Dengan Jones sudah meninggalkan 4 pemain Liverpool, maka Jones pun dengan nyaman untuk bisa memprogresikan bola. Nah, ini salah satu atribut pemain yang sangat aku suka, teman-teman, Gravenberch ya. Bagaimana banyak momen, banyak kasus ia berhasil menciptakan aliran bola yang dimainkan oleh pasukan Liverpool, namun karena visi dan misi yang dimiliki oleh Gravenberch, aliran bola itu semakin cepat dan bisa menciptakan dimensi baru terhadap upaya bangunan serangan yang coba dilakukan oleh pasukan Arne Slot. Nah, ini skematisasi bagaimana penekanan Liverpool semakin mendalam. Strukturnya itu 2-3-5. Di belakang ada Konate, Van Dijk, kemudian di depan itu ada Bradley, Gravenberch, Robertson. Nah, sektor depan ada Jones, Salah, Nunez, McAllister, dan Diaz. Nah, di sektor depan pun ya permutasian posisi beberapa kali dilakukan oleh Darwin Nunez. Salah pun termasuk Curtis Jones, teman-teman, pun juga McAllister. Ada 5 pemain di sektor depan yang dimiliki oleh Liverpool pada fase penyerangan dan menghadapi 4 pemain bertahan dari Real Madrid. Nah, ketika melihat skematisasi seperti ini, penting peran dari sayap kiri ataupun sayap kanan untuk track back, untuk membantu pertahanan dari Real Madrid agar tidak memberikan keleluasaan yang terlalu dalam bagi Liverpool dalam menguasai bola. Kita lihat di atas lapangan itu tidak tereksekusi secara defensif dilakukan oleh Real Madrid, teman-teman. Nah, ini posisi Gravenberch lagi, bagaimana pemain-pemain sektor tengah dari Liverpool memain-mainkan, menyeret-nyeret struktur bertahan yang diaplikasikan oleh Real Madrid. Lihat, Jones dan McAllister menciptakan koneksi keterikatan ke area Gravenberch, kemudian mereka mengkacaukan, membuat bingung struktur yang dibangun oleh pemain Real Madrid. Lihat, Gravenberch memberikan bola di ruang antar lini dari Real Madrid ke posisinya McAllister. Akibat Camavinga sudah terikat ke posisinya Gravenberch dan McAllister memberikan progresi pas. Nah, ini lagi momennya di saat Curtis Jones dan McAllister menciptakan koneksi aratan ikatan ke posisinya Gravenberch, dan Gravenberch pun memberikan umpan lagi, progresi yang sangat amat cepat bisa menciptakan dimensi baru ke posisinya Jones dan terciptalah sebuah peluang. Nah, bukan Liverpool namanya jika tidak memiliki serangan balik, counter press yang baik, teman-teman. Nah, pada saat di momen ini Real Madrid melakukan serangan lewat Mbappe, teman-teman, Mbappe terlalu lama dalam mengendalikan bola, kemudian dengan cepat bisa dipres, diambil, direbut bolanya oleh Mohamed Salah, dan Mohamed Salah, Nunez, dan Diaz lewat kecepatan mereka berhasil menciptakan kerautan lah ya ke defensif yang dimiliki oleh Real Madrid. Namun secara klinikal belum ditemukan oleh pemain-pemain Liverpool untuk bisa membobol gawang dari Courtois. Courtois pun kita harus angkat topi, meski Real Madrid kebobolan 2 gol, banyak save krusial yang bisa ia bendung dari pemain dan upaya penyerangan yang dilakukan oleh Liverpool. Credit point, teman-teman.
Dari sisi Real Madrid kembali, Mbappe menjadi ujung tombak dalam proses penyerangan yang dilakukan oleh Real Madrid. Bagi aku, Mbappe pertama, skillnya tidak cukup bisa menciptakan energi dalam membongkar struktur pertahanan dari Liverpool. Cenderung mudah saja Liverpool untuk bisa mengantisipasi skill dari Mbappe. Nah, di momen ini juga Mbappe mencoba memindahkan bola tersebut ke Güler. Nah, Güler pun sebenarnya ini menjadi titik yang harusnya bisa dieksploitasi oleh pemain Real Madrid semaksimal mungkin. Kenapa? Robertson menjadi titik lemah dari permainan yang ditampilkan oleh Real Madrid menurut pandangan aku. Tetapi ketika Robertson menjadi titik lemah, Güler, pemain sayap kanan dari Real Madrid, secara kekuatan skill individualnya 1 lawan 1 ya teman-teman, tidak cukup kuat, tidak cukup kencang gerakannya, fleksibilitasnya, agility ya teman-teman. Jadi ketika struktur pertahanan dari Liverpool sudah renggang lewat acak-acakan yang dilakukan oleh Mbappe, lewat holding yang dilakukan oleh Mbappe, lewat penahanan bola yang dilakukan oleh Mbappe, fokus lawan bukan ke posisi Mbappe. Mbappe switch bola ke posisi Arda Güler karena agility, fleksibilitas Güler yang lambat, head to head 1 lawan 1 melawan Robertson. Nah, reposisi struktur terjadi terhadap Liverpool sehingga semakin kompak lagi, semakin dalam pertahanan yang dibentuk oleh Liverpool dan menyulitkan pemain Real Madrid dalam menciptakan sebuah upaya. Nah, ini salah satu bangunan serangan yang sangat amat presisi dibangun oleh Real Madrid dikala Real Madrid sudah unggul orang. Modric, Güler, Mbappe, Diaz, Valverde menghadapi 4 pemain Liverpool. Nah, secara prinsip pertahanan kan orang yang bertahan itu harus lebih banyak. Tetapi di sini Real Madrid lebih banyak orang yang melakukan penyerangan. Tetapi itu tadi, secara individu pemain Real Madrid tidak berada di performa oke-nya, dan Modric pun upayanya berhasil dibendung oleh pertahanan dari Liverpool teman-teman. Nah, ini proses gol yang dimiliki oleh Liverpool, gol pertama. Tadi sudah kita sebut di elemen video di awal-awal teman-teman, jika Mbappe dan Diaz atribut defensifnya sangat amat minimalis, dan ya McAllister teman-teman sudah melakukan scanning di posisi dirinya. Nah, kemudian Mbappe dan Diaz pun terlalu minimalis untuk bisa membantu membendung McAllister sembari membantu 4 gelandang yang dimiliki oleh Real Madrid ketika bertahan. Ketika McAllister sudah mendapatkan bola, barulah di situ ke-trigger Diaz untuk bisa membantu mengganggu McAllister. Tentu terlambat teman-teman dalam pembacaan reading the game, dan McAllister melakukan yang namanya kombinasi 1-2 sentuhan dengan Bradley, fullback kanan dari Liverpool yang masuk ke dalam teman-teman dan membuat kekacauan terhadap struktur pertahanan Real Madrid, dan terciptalah 1 gol. Nah, Real Madrid pun sebenarnya memiliki kesempatan dalam menyamakan kedudukan, tetapi Mbappe eksekusi penaltinya tidak prima teman-teman. Nah, ini pun situasi yang menarik ya bagi kiper Liverpool yang bernama Kelleher, yang di beberapa minggu terakhir ya kurang lebih menurut data statistik 2-3 kali ya kalau aku tidak salah teman-teman, berhasil mengantisipasi tendangan penalti yang dilakukan oleh lawan. Setelah Mbappe mendapatkan tendangan penalti, Liverpool pun mendapatkan tendangan penalti lewat Mo Salah. Namun Mo Salah tidak bisa juga mengeksekusi hal tersebut secara prima, dan gol kedua Liverpool ini berasal dari set piece yang cepat ya. Corner kick cepat teman-teman dilakukan oleh Andy Robertson, dan Andy Robertson memberikan bola ke Cody Gakpo. Nah, posisi Cody Gakpo dari posisi ini tanpa ada penjagaan yang jelas dilakukan oleh pemain Real Madrid, cukup mengkhawatirkan dari sisi defensif, dan terciptalah sebuah gol. Ya, kesimpulannya dari sisi permainan Liverpool sangat amat mendominasi, khususnya sektor tengah yang dimiliki oleh Liverpool, bagaimana menyeret, mengikat permainan dimiliki oleh Real Madrid. Kemudian kedua, Real Madrid sisi penyerangannya tidak banyak kreativitas. Mbappe pun terlalu banyak dalam menguasai bola, yang tentu skillnya pun tidak banyak menguntungkan Real Madrid pun, termasuk sektor sayap yang dimiliki oleh Real Madrid yang diisi awalnya Arda Güler, karena fleksibilitasnya tidak cukup oke, tidak mampu menggoyangkan Andy Robertson. Kemudian salah satu pemain yang aku apresiasi teman-teman tadi, fullback kanan, ada Bradley nomor 86. Secara defensif dia oke, kan ada tackle yang sangat amat bagus dilakukan oleh Bradley, dan secara attacking so-so lah ya.
Nah, karena banyak orang membandingkan antara Bradley dan Trent Arnold, teman-teman. Trent Arnold kan attackingnya oke, tetapi defensifnya terus harus perlu diperbaiki. Nah, Bradley ini ya namanya juga pemain baru dimainkan ataupun nggak begitu banyak lah kesempatan. Kan Trent Arnold gini, Trent Arnold kan banyak pengalaman. Nah, Bradley kan mencoba menciptakan banyak pengalaman nih. Nah, yang dibutuhkan sekarang Bradley ini ya kekonsistensian tadi untuk bisa menampilkan permainan yang ideal di atas lapangan. Selain Bradley, aku mengagumkan bagaimana sih Gravenberch ini ya, dari tidak membahayakan dalam aliran serangan dibangun oleh Liverpool, tiba-tiba bisa berbahaya gitu. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.